Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Anjani Sodiki dari program studi akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai biaya standar dan varian. Tentunya sudah tidak asing lagi nih bagi teman-teman dengan kata standar atau masih pada kebingungan. Nah, kita bahas bareng-bareng yuk mengenai apa itu standar. Standar merupakan suatu tolok ukur atau norma dalam pengukuran kinerja dan juga sering digunakan dalam akuntansi manajerial yang kaitannya dengan kuantitas dan biaya atau biaya pemerolehan input yang digunakan dalam produksi barang atau penyediaan jasa. Standar kuantitas dan harga ditetapkan untuk setiap input utama seperti bahan baku dan jam tenaga kerja. Standar kuantitas banyak input yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau menyediakan jasa. Standar harga menentukan jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap unit inputnya. Kuantitas aktual dan biaya aktual dari input dibandingkan dengan standar tersebut. Jika kuantitas ini berbeda secara signifikan dari standarnya, maka seorang manajer akan menyelidiki perbedaan untuk menemukan penyebab masalahnya dan kemudian menyelesaikannya. Proses ini disebut sebagai manajemen dengan pengecualian. Siklus analisis varian. Siklus analisis varian dimulai dengan penyusunan laporan kinerja biaya standar di Departemen Akuntansi. Laporan ini menekankan pada varian yang terjadi, yaitu perbedaan antara hasil aktual dengan yang seharusnya terjadi menurut standar. Varian tersebut akan menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Contohnya seperti mengapa varian ini bisa terjadi dan mengapa varian ini lebih besar daripada varian periode sebelumnya. Varian yang signifikan ini kemudian diselidiki untuk mengungkapkan akar permasalahannya. Tindakan perbaikan ini dilakukan dan kemudian operasi di periode selanjutnya dijalankan. Siklus tersebut dimulai kembali dengan penyusunan laporan kinerja biaya standar yang baru untuk periode terakhir. Penekanannya adalah pada pengungkapan masalah, pencairan akar masalah, dan penerapan tindakan perbaikan. Tujuannya untuk memperbaiki operasi, bukan untuk menyalahkan siapapun. Nah, siapa sih yang menggunakan biaya standar? Yang menggunakan biaya standar yaitu semua perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, jasa, makanan, dan nirlaba menggunakan standar dengan cakupan-cakupan tertentu. Contohnya restoran cepat saji seperti McDonald yang memiliki standar pasti atas kuantitas daging untuk roti isi, sebagaimana halnya dengan standar daging tersebut. Selanjutnya ada penetapan biaya standar. Penetapan biaya standar dibagi menjadi dua. Yang pertama standar ideal dan yang kedua standar praktis. Standar ideal adalah standar yang dapat dicapai hanya dalam kondisi terbaik, dan standar ini tidak diperkenankan dengan adanya kerusakan mesin atau gangguan pekerjaan lainnya, dan dibutuhkan tingkat usaha tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh karyawan yang sudah sangat terlatih dan efisien dalam bekerja yang maksimal. Sedangkan standar praktis ialah standar yang ketat namun dapat dicapai. Standar tersebut memperkenankan dengan adanya penghentian mesin secara normal dan periode istirahat karyawan yang dapat dicapai melalui usaha yang wajar dan efisien dari karyawan yang rata-rata. Penetapan standar bahan langsung dibagi menjadi dua. Yang pertama harga standar per unit dan yang kedua kuantitas standar per unit. Harga standar per unit untuk bahan langsung seharusnya mencerminkan biaya akhir dari bahan baku. Sedangkan kuantitas standar per unit untuk bahan langsung harus mencerminkan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk setiap produk jadinya. Penetapan standar tenaga kerja langsung ialah standar harga dan kuantitas tenaga kerja langsung biasanya dinyatakan dalam satuan tarif tenaga kerja dan jam kerja. Tarif standar kerja per jam untuk tenaga kerja langsung harus mencakup upah per jam, pajak kepegawaian, dan tunjangan. Waktu standar bagi tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk mungkin merupakan standar yang paling sulit untuk ditentukan. Selanjutnya ada penetapan standar overhead pabrik variabel. Standar harga dan kuantitas overhead pabrik variabel biasanya dinyatakan dalam satuan tarif dan waktu. Tarif tersebut mempresentasikan bagian variabel dari tarif overhead ditentukan di muka, seperti yang dibahas di bab
perhitungan harga pokok pesanan, waktu yang berkaitan dengan basis aktivitas yang digunakan untuk membebankan overhead ke unit-unit produk atau biasanya merupakan jam mesin atau jam kerja langsung. Selanjutnya ada model umum untuk analisis varian biaya. Penggunaan input yang terlalu banyak menghasilkan varian kuantitas tidak akan menguntungkan. Dan juga pembayaran yang terlalu tinggi untuk input akan menghasilkan varian harga tidak menguntungkan. Standar dibagi menjadi dua kategori, yaitu varian kuantitas dan varian harga. Varian kuantitas bahan baku yaitu untuk mengukur perbedaan antara kuantitas bahan baku yang digunakan dalam produksi dan kuantitas yang seharusnya digunakan menurut standar yang ditetapkan. Rumusnya ialah varian kuantitas bahan baku sama dengan AKI dikali SP dikurangi SKI dikali SP. Dan keterangannya ialah AKI kuantitas aktual yang digunakan, SP standar harga, dan SKI kuantitas standar yang diperkenankan untuk output aktual. Rumus tersebut dapat diturunkan menjadi varian kuantitas bahan baku sama dengan AKI dikurangi SI dikali SP. Yang kedua ada varian harga bahan baku. Untuk mengukur perbedaan antara jumlah yang dibayarkan atas kuantitas bahan baku tertentu dan jumlah yang seharusnya dibayarkan menurut standar yang telah ditetapkan. Adapun rumusnya yaitu varian harga bahan baku sama dengan AKI dikali AP dikurangi AKI dikali SP. Keterangannya ialah AKI sama dengan kuantitas aktual yang dibeli, AP harga aktual, dan SP harga standar. Adapun rumus yang dapat diturunkannya ialah varian harga bahan baku dikurangi AKI dikali AP dikurangi SP. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.